Oke, lanjut. Di sini akan saya menjelaskan bagaimana proses dari perancangan sistem, analisis sistem, dan desain sistem. Yang pertama, perencanaan sistem merupakan gambaran dari estimasi kebutuhan fisik, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan yang digunakan untuk mendukung perkembangan sistem dan operasi setelah sistem diterapkan. Perkembangan ini ada 3 proses. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Ini bertujuan untuk merencanakan proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya. Hasil dari perencanaan sistem adalah laporan perencanaan sistem dapat berupa perencanaan sistem jangka pendek maupun sistem jangka panjang. Yang kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Persiapan ini meliputi penunjukan sistem analis yang akan menganalisis kelayakan dari proyek dan disusul dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem ini kepada pemakai semua sistem. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Mendefinisikan proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, analisis sistem. Pengertian analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen yang dengan maksud untuk mengidentifikasikan, mengevaluasikan permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan atau yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Langkah-langkahnya ada mengidentifikasi masalah. Langkah pertama yang dilakukan adalah menganalisis masalah. Dapat sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Yang kedua, memahami kinerja dan kerja dari sistem yang ada. Ini merupakan pelajari bagaimana proses dari sistem yang ada sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut. Yang ketiga, menganalisis sistem dilakukan berdasarkan pada data yang telah diproses dari penelitian yang dilakukan. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Setelah proses selesai, dilakukan tugas berikutnya adalah untuk membuat laporan hasil analisis. Tujuannya membuat laporan ini adalah pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahan-kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditentukan dan dianalisis. Ketiga, meminta saran-saran pendapat dari pihak manajemen dan meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya sini akan menjelaskan desain sistem atau perancangan sistem. Pengertian dari desain sistem adalah berupa penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa dan atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan dari sistem adalah memenuhi kebutuhan pemakaian sistem tersebut serta memberikan gambaran yang jelas lengkap kepada programan komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Alat bantu dalam perencanaan sistem atau desain sistem. Yang pertama adalah bagan alir atau flowchart. Yang kedua, dekomposisi. Ketiga, konteks diagram. Konteks diagram adalah diagram tingkat atas, merupakan diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam sistem. Yang keempat, data flow diagram atau DFD yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik. Yang kelima, desain input dan output. Desain input masukan sistem harus dirancangkan secara rinci mulai perangkat yang akan digunakan sampai dengan desain yang digunakan. Desain output adalah keluaran merupakan hasil yang tidak diabaikan karena keluaran yang dihasilkan harus memenuhi bagian setiap unsur. Terima kasih. Sekiranya itu saja dari penjelasan dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Misalkan dalam penyampaian saya ada kesalahan atau salah kehilapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.